Karena bisnis tidak bisa berjalan lancar, tidak bisa berkelanjutan apabila tidak punya strategi dalam monetisasinya. Kita tidak mungkin hanya memproduksi sebuah karya, tapi tidak melakukan proses pengembangan, bahkan mempertajam dan merencanakan pengembangan dari proyek itu secara berkelanjutan. Artinya bahwa di sini bila kita merancangkan sebuah platform bisnis, berarti harus memperhitungkan berbagai hal, terutama berkaitan dengan keberlanjutannya. Keberlanjutan sangat terkait erat dengan penghasilan dari proyek yang dikembangkan. Dalam artian, kita tidak bisa hanya berpikiran bahwa ketika proyek ini selesai, semuanya selesai. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana dari sebuah proyek ini bisa dikembangkan menjadi proyek-proyek yang lain. Dan proyek yang dikembangkan berjalan, itu menjadi satu landasan atau pondasi penghasilan buat uh, tim yang membangun proyek tersebut. Ini satu gambaran mengenai target yang ingin kita capai. Yang kedua, waktu dan pelaksanaan tugas. Ini nanti tugasnya untuk merancangkan selama 2 minggu. Jadi minggu depan itu sudah mulai Anda mencoba merancangkan program ini. Dan di pertemuan minggu depan kita sudah berkoordinasi berkaitan dengan seperti apa rancangan besar Anda. Tapi belum sampai kepada tahapan pertanggungjawaban rancangan atau belum melaporkan hasil apa yang Anda rancangkan. Tapi baru pada pemetaan seperti apa rancangan Anda, proyeknya seperti apa, langkah-langkah kerjanya bagaimana, itu perkembangannya harus dilaporkan di minggu depan. Jadi di Jumat depan, setiap anggota tim itu sudah punya rancangan besarnya seperti apa. Rancangannya nanti sesuai dengan komponen-komponen yang harus terpenuhi di dalam penugasan tersebut. Yang kedua, tugas dikerjakan secara tim atau kelompok. Jadi ini bukan tugas individu, tapi tugas tim. Yang ketiga, satu tim terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Nanti kelas A dan kelas B itu silakan berkoordinasi. Maaf, setiap kelas berkoordinasi yang dikoordinatori oleh ketua kelas untuk membangun tim ini. Diusahakan distribusi anggota tim itu betul-betul merata dan seimbang. Dalam artian bahwa tidak boleh ada satu kelompok yang memiliki kemampuan di atas semua. Artinya misalkan gini, karena ini berkaitan dengan perancangan program, misalkan saja satu kelompok ahli dalam atau punya kemampuan dalam bidang monetisasi. Itu satu kelompok semua, ada 3 orang dari 6 orang yang ada. Itu diusahakan tidak seperti itu. Tetapi diusahakan pembagian anggota kelompok itu memiliki pemerataan yang sama dan kompetensi yang seimbang. Artinya setiap anggota kelompok ada orang yang ahli dalam monetisasi, ada ahli dalam bidang produksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pemerataan ini dan keseimbangan ini mohon dipantau oleh ketua kelas. Nanti dikoordinasikan, mudah-mudahan di hari Senin itu saya sudah menerima susunan anggota tim dari setiap kelas dan setiap kelompok. Jadi diusahakan hari Senin itu Anda sudah fix anggota kelompoknya siapa dengan pemerataan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Nanti bisa melalui WA dikirim, Pak, saya dari kelas A, ini susunan anggota tim dan jumlah anggota dari setiap timnya. Itu mohon disampaikan paling lambat di hari Senin. Yang keempat, setiap tim itu wajib menyusun pertama dokumen laporan. Nanti hasil rancangan itu disusun dalam bentuk laporan dan setiap kelompok juga wajib mempresentasikannya.
Nah, di sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi oleh kawan-kawan semua, bahwa dokumen laporan itu menjadi tugas kelompok dan tugas mata kuliah, begitu. Dalam artian bahwa dokumen laporan itu akan memiliki bobot nilai tugas kelompok. Dalam hal ini, setiap anggota yang ada dalam setiap kelompok akan memiliki penilaian yang sama berdasarkan pada bobot yang dimiliki dalam tugas tersebut. Jadi kalau anggotanya ada 6 orang itu akan memiliki nilai yang sama. Misalkan saja kelompok 1 punya nilai 90, maka 6 orang tersebut akan memiliki nilai yang sama, yaitu 90. Oleh karena itu, dalam penugasan dan pengerjaan dokumen ini, mohon ada distribusi pekerjaan yang seimbang. Jangan sampai pekerjaan itu menumpuk hanya di beberapa orang, sedangkan orang lain tidak ikut terlibat secara aktif dalam pengerjaannya. Jadi, selain ketua kelas mengontrol secara keseluruhan untuk seluruh anggota kelompok dalam kelas tersebut, anggota kelompok ataupun koordinator kelompok itu wajib mendistribusikan dan mengkoordinasikan untuk tugas setiap individu dalam anggota kelompok itu. Mohon pembagian tugas ada dalam porsi yang seimbang. Kedua, media presentasi. Media presentasi ini fungsinya nanti untuk Anda presentasi kelompok. Nanti setiap tugas yang Anda susun itu harus dipertanggungjawabkan di depan kelas. Tiap kelompok kita akan jadwalkan untuk presentasi. Presentasi mulai minggu ketiga dari sekarang. Jadi 2 minggu pertama, minggu depan dan minggu depannya lagi. Maaf, kalau lihat penanggalan, kita lihat penanggalan dulu. Nah, sekarang tanggal 2 dan tanggal 9 dan tanggal 16, artinya pertemuan kedua dari sekarang dan pertemuan pertama dari sekarang dan pertemuan kedua tanggal 16, itu kita masih dalam tahapan koordinasi. Ya. Artinya Anda belum melaporkan secara formal hasil diskusi Anda tentang proyek tersebut. Tetapi kita masih tahapan koordinasi. Jadi sekali lagi tanggal 9 dan tanggal 16 kita itu masa koordinasi. Anda dalam masa pengerjaan, koordinasi internal kelompok, tetapi setiap hari Jumat, yaitu tanggal 9, mohon maaf, dan tanggal 16 itu kita bertemu untuk melakukan koordinasi. Koordinasi ini nanti akan diisi pertama tahapan yang sudah Anda lalui seperti apa. Dalam setiap tahapannya, ada hambatan seperti apa yang Anda temui. Dan yang ketiga, kita cari solusinya seperti apa. Ini tidak dalam bentuk presentasi, tapi dalam bentuk pelaporan setiap kelompok. Artinya setiap kelompok nanti tetap memaparkan, tapi tanpa melakukan presentasi terlebih dahulu. Hanya melaporkan, misalkan Pak, di kelompok 1 ini ada hambatan. Apa hambatannya? Anda bisa memaparkannya, nanti kita diskusikan bagaimana cara menanggulangi hambatan tersebut. Di samping Anda melaporkan sampai tahap apa Anda melakukan proyek tersebut. Itu akan kita lakukan mulai tanggal 9 dan tanggal 16. Sedangkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tanggal 23, tanggal 30, tanggal 6, tanggal 13, itu kita akan mencoba langsung pada presentasi setiap kelompok. Insya Allah nanti pada tanggal 16 kita sudah akan menetapkan kelompok yang akan presentasi. Kita akan sepakati apakah nanti berurut atau kita dalam bentuk pilihan. Misalkan saja dalam bentuk undian, nanti siapa yang akan tampil terlebih dahulu dan berikutnya itu bergantung kepada kesepakatan kita pada tanggal 16
di saat pertemuan koordinasi kedua. Nah, dan kelima, setiap tim wajib mempresentasikan, oh ini sudah tadi disampaikan berkaitan dengan bahan presentasi. Ini sekali lagi saya garis bawahi, tugas kita adalah membuat sebuah rancangan bisnis media dengan target-target atau tujuan utama adalah pertama memahami betul pasar dan audiennya seperti apa, penerapan perkembangan teknologi yang ada. Yang ketiga, strategi konten termasuk di dalamnya pemahaman-pemahaman Anda diterapkan di dalam proses produksi, mulai dari penentuan konten atau karya produksi, tahapan pra-produksi, produksi, sampai pada pasca produksi. Sampai bagaimana mengembangkan bisnis ini melalui strategi monetisasi. Gitu. Ini target kita. Gambaran tugasnya atau waktu dan pelaksanaan tugasnya, yaitu pertama ini dilakukan dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu dalam proses penyusunan dan tahapan koordinasi. Kedua, tugas ini dilakukan secara tim, satu tim antara 5 sampai 6 anggota, dan setiap tim itu wajib melaporkan dalam bentuk dokumentasi. Nanti sistematikanya saya sampaikan. Terus yang kedua dalam bentuk pertanggungjawaban kelas, yaitu presentasi mempertanggungjawabkan rancangan yang Anda susun. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Pak, maaf, saya ingin Ya. memastikan Bapak. Untuk nanti 2 minggu dan hingga UTS itu harus ada bentuk realisasinya Pak, seperti pembuatan video atau konten industri yang sudah kita susun. Ya, nanti kita jelaskan itu, tapi pada prinsipnya di sini ada salah satu yang memang harus jadi sampai pada tingkat karya produksi. Gitu. Baik Bapak, terima kasih Ya, Bapak. mangga. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Inilah komponen-komponen yang harus Anda susun. Pertama adalah identitas medianya. Artinya bahwa Anda menggambarkan diri sebagai sebuah lembaga industri media. Nah, nanti silakan Anda bisa menciptakan satu lembaga dalam gambaran bahwa Anda itu sebuah industri yang sudah berjalan. Anda bisa menentukan pilihan apakah media yang akan Anda bangun atau yang sedang Anda bangun itu dalam kalangan media cetak, media digital, media audio visual, itu pilih salah satu saja. Tetapi ini harus ada korelasinya dengan karya produksi yang akan Anda jadikan sebagai prototipe dari media yang Anda bangun. Misalkan begini, Anda mengidentifikasi diri sebagai uh, lembaga yang bergerak dalam bidang audio. Misalkan Anda menamakan diri sebagai radio siaran, umpamanya begitulah. Silakan Anda ciptakan nama radionya apa, tagline-nya apa, deskripsi singkat atau gambaran gambaran dari lembaga yang Anda beri nama apa, itu silakan berikan deskripsinya. Maka di sini nanti Anda sebutkan jenis media yang akan Anda kembangkan, misalkan apa. Apakah berupa cerita radio, apakah berupa berita radio, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi di sini yang penting adalah Anda betul-betul memastikan diri. Terlebih dahulu, Anda mau bergerak dalam bidang apa. Sekali lagi,
Nama tersebut akan sangat terkait erat dengan karya produksi yang dijadikan sebagai karya produksi yang Anda buat. Sekali lagi, nanti identitas media, misalkan saja Anda mau bergerak dalam bidang radio siaran, maka Anda beri nama radio apa sih yang akan Anda bangun radio tersebut. Yang kedua, deskripsi singkatnya bahwa radio itu yang Anda bangun itu seperti apa, kenapa namanya itu, logonya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga, jenis media yang ingin Anda buat, yang ingin Anda produksi. Jadi di sini Anda fokus pada satu jenis program saja. Umpamanya dalam radio yang Anda bangun akan ada podcast audio. Maka jenis medianya di sini adalah podcast audio misalkan. Dalam bentuk audio saja. Nah, contoh lain misalkan televisi siaran atau production house. Misalkan Anda itu akan membuat sebuah film pendek. Maka kira-kira nama lembaga yang paling cocok untuk itu apa? Identitasnya seperti apa, deskripsinya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi saya garis bawahi, di sini nanti setiap kelompok harus menyepakati dulu, gitu kan. Jangan mulai dari nama medianya atau identitas medianya, tapi dibalik dulu. Apa karya produksi yang akan Anda buat? Misalkan saja, saya mau membuat berita siaran audio visual. Berarti di sini di bawahnya program televisi. Nanti maka Anda pilih nama TV-nya apa, seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika Anda mau buat berita audio, berita radio, maka berarti nanti identitasnya berkaitan dengan nama sebuah radio. Atau Anda mau membuat sebuah film pendek tertentu, maka di sini Anda memberi nama PH tertentu. Atau ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan produksi media, Anda silakan. Dalam hal ini tidak terbatas pada media audio, media video, ataupun media cetak. Silakan Anda bisa digagas dalam kelompok. Yang penting setiap anggota kelompok memiliki kesepahaman yang sama terhadap media yang akan dibangun. Untuk bagian satu bisa dipahami? Halo? Bisa Pak? Ya. Bisa Pak, bisa dipahami Pak. Siap. Jadi itu pertama identitas media. Sekali lagi Anda pilih. Yang kedua, latar belakang dan analisis masalah. Paling tidak, komponen yang harus ada di bagian latar belakang adalah mengapa media ini dibutuhkan. Misalkan tadi, Anda payung besarnya radio siaran. Terus yang kedua, yang ingin diproduksi adalah podcast audio, umpamanya lah begitu. Nah, mengapa podcast audio itu Anda ingin bangun dalam karya produksi ini? Apakah ada masyarakat tertentu yang membutuhkan informasi itu dalam konteks audio dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, mengapa media ini dibutuhkan? Jadi Anda melakukan proses analisis sosial terlebih dahulu tentang karya produksi tersebut. Terutama Anda bisa melihat dari karya-karya produksi yang hampir sama dengan karya produksi yang akan Anda bangun. Gitu. Ini bisa berdasarkan pada studi literatur terhadap konteks-konteks produksi yang sudah ada atau yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, di latar belakang itu diisi juga isu sosial apa atau bidang ekonomi atau bidang budaya yang akan Anda angkat dan kenapa hal itu menjadi sesuatu yang penting untuk Anda angkat. Jadi tadi mengapa media ini dianggap penting atau dibutuhkan tidak oleh masyarakat, sederhananya begitulah. Siapa masyarakat yang membutuhkan hal tersebut? Itu harus tergambarkan.
Yang kedua, isunya berkaitan dengan hal apa? Apakah berkaitan dengan isu sosial, isu budaya, isu ekonomi, isu politik, dan kenapa hal ini perlu Anda angkat? Permasalahan apa yang akan terselesaikan, gitu kan? Sekali lagi saya garis bawahi, permasalahan apa yang akan bisa terselesaikan dengan hadirnya karya produksi Anda. Dan yang ketiga, peluang pasar dan tren media saat ini. Ini sebetulnya terkait erat dengan hal yang pertama tadi. Ketika Anda melihat dan menganalisis tren yang saat ini, maka ini antara mengapa media ini dibutuhkan dan peluang pasar dan tren media ini betul-betul sangat terkait erat. Ini isi utama yang perlu ada di bagian latar belakang. Bisa dipahami? Ada pertanyaan Bisa, dulu Pak. untuk bagian kedua? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Yang ketiga itu berisi tentang komponen yang ketiga itu visi dan misi media. Ini sangat terkait erat dengan nama media yang Anda bangun tadi. Misalkan radio komunitas X umpamanya lah begitu. Anda membuat podcast tentang pertanian umpamanya. Maka di sini visi dan misi itu harus terkait dengan hal tersebut. Dalam artian bahwa dalam visi dan misi itu harus dapat gambaran atau tercermin di dalam yang berkaitan dengan karya produksi yang Anda buat. Nah, di sini ada ada hal yang perlu Anda gambarkan, yaitu visi atau arah jangka panjang. Ini dalam bentuk kalimat singkat, silakan. Dan yang kedua, misi itu dalam bentuk operasionalnya. Artinya, kalimat-kalimat singkat yang bisa menunjang ketercapaian visi tersebut. Nah, inilah saya yakin Anda dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Anda peroleh di mata kuliah sebelumnya, ini bukan sesuatu yang sulit. Ini juga bisa mengadop dari beberapa lembaga yang ada, tetapi tidak boleh menjiplak. Artinya Anda, oh ini ada agak-agak mirip dengan visi yang ingin Anda kembangkan, Anda bisa mengacu kepada salah satu, atau Anda melihat dari beberapa lembaga yang punya visi yang hampir sama dengan yang Anda kembangkan. Komponen yang keempat yaitu analisis audiens dan segmentasi pasar. Ini Anda bisa lihat bagaimana dan seperti apa masyarakat sasaran berdasarkan pada demografinya, fisiografinya, perilaku audiens yang akan menjadi target utama Anda. Ini bisa Anda tentukan kriteria-kriteria yang menurut Anda bahwa produksi yang akan Anda bangun itu adalah sangat disarankan atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kalangan tertentu. Gitu kan? Dan yang kelima yaitu analisis SWOT. Artinya analisis SWOT ini pertama bisa didasarkan pada pencapaian visi dan misi lembaga yang Anda bangun yang terrealisasikan di dalam program atau karya produksi yang Anda buat. Seperti tadi bahwa karya produksi Anda itu merupakan pencerminan dari nama lembaga yang Anda susun. Jadi di sini analisis SWOT di sini adalah berkaitan dengan pencapaian visi dan misi berdasarkan kepada program atau proyek yang Anda bangun. Nah, yang keenam komponennya yaitu tentang model bisnisnya. Ini salah satu contoh menggunakan model Canvas. Ini ada sekian komponen di dalam model ini. Misalkan ini sebetulnya sudah ada gambaran, tapi ini sebuah ringkasan yang perlu Anda lengkapi. Tapi di sini Anda gambarkan target-target atau komponen-komponen secara ringkasnya. Nanti pada tahapan-tahapan yang ada di dalam komponen-komponen yang lebih luas,
itu yang Anda jelaskan dengan berbagai pertimbangannya atau berbagai alasan terkait dengan setiap komponen ini. Misalkan saja ini tentang segmentasinya. Ini contohnya anak muda usia 18 sampai 35 tahun, komunitas kreatif lokal, pembaca yang terkait pada isu sosial dan budaya lokal. Umpamanya dideskripsikan seperti ini. Bila kita melihat gambaran ini yang bisa Anda deskripsikan. Tapi sekali lagi, ini hanya gambaran contoh. Ini sangat disesuaikan dengan karya produksi yang akan Anda buat. Yang ini sangat terkait dengan hal ini. Jangan sampai Anda mendeskripsikan di dalam model bisnis itu terlepas dari hal ini. Jadi Anda yang paling fundamental dalam tugas ini adalah menyepakati seluruh anggota kelompok tentang ini. Nama medianya apa, karya produksi yang akan dibangunnya berupa apa. Karena ke bawahnya akan sangat terkait erat dengan konteks tersebut. Ini bukan harus seperti ini, tapi ini sebagai contoh saja deskripsi yang harus Anda bangun di dalam model bisnis kanvas ini. Yang kedua, proposisi nilai. Cerita lokal yang jarang diangkat media arus utama, perspektif personal, dan mendalam konten berkualitas dan inspiratif. Ini sebetulnya penegasan apa sih kandungan dari karya produksi yang akan Anda bangun. Seperti tadi, Anda mau buat film pendek ya mungkin, tapi nanti ini sesuaikan. Kira-kira nilai apa sih yang akan Anda tonjolkan dari karya produksi tersebut? Saluran distribusi, ini contoh Anda buat situs tersendiri atau melalui media sosial tertentu, atau juga Anda gabungan antara melalui digital dan cetak, itu silahkan. Tapi ini betul-betul harus dipertimbangkan. Apakah menurut Anda yang menjadi segmentasi itu bisa tersasar tidak bila hanya melalui media situs resmi tertentu? Atau ini harus ada pendukung dari media sosial tertentu yang sesuai dengan segmentasi yang telah ditetapkan. Atau bahkan selain secara media online dan digital, juga harus didukung oleh media cetak. Ini perlu Anda gambaran pasti. Jangan sampai di sini Anda hanya menyebutkan saja, tapi tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang fundamental. Artinya tidak punya alasan yang kuat. Kenapa harus disimpan di situs resmi atau di web tertentu? Kenapa harus memakai media sosial? Media sosial apa yang paling cocok? Apakah cukup Instagram? Apakah cukup hanya di Twitter saja? Atau harus pakai perpaduan atau multimedia misalkan kayak begitu. Ini semuanya tidak boleh sembarangan menetapkan. Tapi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul matang. Artinya saluran distribusi ini betul-betul mendekatkan karya produksi kita terhadap masyarakat sasarannya. Kalau masyarakat sasaran kita adalah petani, bagaimana cara mendekatkan karya produksi kita kepada para petani? Atau pada remaja, misalkan Anda berisi tentang kesehatan. Oh, ini kesehatan reproduksi umpamanya. Oh, ini berarti sasarannya adalah remaja perempuan. Maka bagaimana? Dan media apa yang bisa mendekatkan informasi melalui karya produksi kita terhadap remaja perempuan? Karena konteks pesan utama yang ada dalam karya produksi tersebut yaitu tentang kesehatan reproduksi. Nah, kayak seperti itu. Jadi sekali lagi ketika Anda menetapkan saluran untuk pendistribusian karya, ini betul-betul harus matang. Tidak boleh hanya asal menyebutkan, asal banyak saja. Ada melalui digitalnya, ada melalui cetaknya. Nah, ini tidak bisa karena nanti ketika Anda
memaparkan di dalam kelas, semua itu harus bisa Anda pertanggungjawabkan. Misalkan, kenapa Instagram? Oh Pak, Instagram itu dekat dengan kalangan remaja perempuan. Contohnya apa? Buktinya apa? Nah, itu harus bisa Anda pertanggungjawabkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sambil saya istirahat sebentar. Ada? Jufar? Malkan? Ada yang mau ditanyakan kawan-kawan yang lain sampai tahap ini? Ya, silakan Malkan. Pak izin tanya Pak, untuk Boleh. tugas ini boleh melanjutkan dari tugas media entrepreneurship yang semester lalu nggak Pak? Bila masih relevan, itu silakan. Tapi sekali lagi di sini kan pertimbangannya yang paling diperkuat. Artinya Anda karya itu kenapa seperti itu, siapa targetnya, bagaimana cara pendekatan terhadap targetnya. Nah ini, jadi di sini bukan sekedar karya produksinya, tapi bagaimana karya produksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Itu tidak masalah, silakan saja. Oke siap, makasih banyak Pak. Ya. Ya. Jadi di sini tuntutannya bukan pada produksi sebuah karyanya, tapi selama itu karya Anda, baik mulai dari semester 1 sampai sekarang, maaf, Anda itu semester 6 ya? Betul ya, Iya semester betul Pak. 6. Karya Anda mulai dari semester 1 sampai semester 5 itu bisa Anda jadikan sebagai bahan. Tetapi sekali lagi, bila ada revisi ya mangga silakan. Namun yang utama di sini adalah bagaimana manajemen dari produksinya itu, gitulah. Bukan pada bagus tidaknya sebuah karya produksi secara tunggal, tapi bagaimana kaitannya dengan distribusinya, bagaimana nilai-nilai yang ada terkandung di dalamnya, seperti apa pengembangan ke depannya sebagai sebuah area bisnis, ya seperti itu nanti. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan yang sudah punya karya produksi, misalkan, oh saya Pak sudah pernah buat sebuah podcast, atau Pak saya sudah punya sebuah karya berita siaran radio, itu mangga silakan. Jadi tuntutan saya di sini bukan pada tahapan produksinya, tahapan pembuatan dan sampai jadi produksinya, tapi lebih pada pertimbangan-pertimbangan lain dari produksi itu. Begitu ya Malkan dan kawan-kawan yang lain. Siapa? Ya. Pak. Nah, yang selanjutnya komponen tentang hubungan dengan pelanggan. Artinya bagaimana membangun interaktivitas dengan calon target sasaran atau segmentasi kita. Misalkan kalau Anda melalui Twitter, bagaimana umpan balik yang akan Anda bangun dari audiens? Apakah ada kolom komentar, apakah kolom komentar itu nanti seperti apa pengelolaannya, atau ada agenda-agenda tertentu, misalkan saja kalau Anda dalam sebuah film, atau untuk sebuah film ada yang disebut bedah film. Apakah akan diadakan seperti itu? Misalkan kalau buku ada bedah buku. Mungkin Anda pernah mendengar istilah-istilah seperti tersebut. Maka itu salah satu usaha dari pihak manajemen untuk membangun interaktivitas dengan target sasaran. Jadi interaktif ini berkaitan dengan feedback terhadap karya produksi kita secara khusus ataupun secara kelembagaan tentang uh, manajemen produksi atau manajerial produksi yang Anda bangun. Misalkan tentang Anda buat radio X, bagaimana membangun interaktivitas antara manajemen radio dengan masyarakatnya. Apakah ada dialog tertentu,
ada diskusi terbuka tertentu yang diagendakan secara berkala, atau ada saluran-saluran tertentu yang dijadikan sebagai sarana komunikasi langsung dengan target sasaran. Misalkan kalau secara manual ada kotak saran, umpamanya lah begitu, sederhananya. Nah ini silahkan Anda pertimbangkan seperti apa menurut Anda hal yang paling efektif untuk membangun hubungan timbal balik antara manajemen dan pihak manajemen dengan masyarakat sasarannya. Sekali lagi masyarakat sasaran ya. Nanti ini sangat terkait erat dengan segmentasi pelanggan Anda. Berikutnya adalah sumber dana utama. Nah ini berkaitan dengan monetisasi, begitulah. Maaf, sumber daya utama. Maaf, di sini berkaitan dengan perlengkapan yang Anda bangun. Artinya mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alat, dan lain-lain. Ini bagaimana gambarannya? Kalau dalam konteks sumber daya manusia, di sini Anda bisa menggambarkan tentang struktur organisasinya. Kalau Anda manajemennya radio, kalau Anda manajemennya, kalau misalkan Anda mengambil manajemennya radio, yang Anda buat itulah karya berita siaran radio. Yang harus ada di sini bukan manajemen radio secara utuh, tetapi manajemen produksi radio siarannya, berita radionya. Ini perlu dipahami dulu, saya tegaskan. Bisa dipahami tidak maksudnya? Halo, Aisyah? Ini takut salah paham. Jadi sumber daya utama di sini yang harus dipaparkan adalah bukan sumber daya utama manajemen besarnya. Kalau Anda radio, bukan manajemen sumber daya utama radionya. Jadi bukan berbicara mengenai direktur utama, bukan berbicara tentang direksi, tidak berbicara tentang manajernya. Tapi di sini berbicara tentang struktur mikronya, gitu kan. Jadi bukan berbicara tentang struktur makro, tapi berbicara tentang struktur mikronya. Bila Anda membuat radio siaran berita, maka tataran sumber daya utamanya hanya berbicara dalam tataran sumber daya untuk radio siaran saja, berita radionya saja. Atau misalkan Anda buat podcast audio, maka yang di dalam tim yang digambarkan di sini adalah tim podcast audionya saja. Mulai dari struktur organisasinya seperti apa, siapa yang terlibat di dalamnya, talentnya siapa, begitu. Hal-hal yang dibutuhkan secara teknis apa saja. Gitu. Nah ini di sini nanti sekali lagi jangan sampai salah dalam menjabarkan. Saya garis bawahi bukan menggambarkan gambaran tentang struktur makro, tapi hanya menggambarkan struktur mikronya saja. Itu yang perlu digarisbawahi. Kegiatan utama produksi dan kurasi konten pengelolaan komunitas. Misalkan ini contohnya seperti ini. Nah di sini Anda harus menggambarkan tentang tahapan-tahapan kerja produksinya dan bagaimana cara menetapkan produksi itu berdasarkan keakurasiannya tentang produksi tersebut. Jadi di sini Anda bisa menggambarkan tentang tahapan-tahapan produksi. Sederhananya begitu. Kalau Anda membuat podcast audio untuk disiarkan di radio, maka praproduksinya seperti apa, produksinya seperti apa, dan pasca produksinya bagaimana. Dan bagaimana cara menetapkan bahwa informasi yang di dalamnya itu betul-betul akurat. Mulai dari analisis kontennya seperti apa, mendapatkan kontennya, rujukannya, dan seterusnya itu dalam kurasi kontennya bagaimana. Kemitraan, dan di sini
di sini perlu diceritakan, Anda akan membangun kemitraannya bagaimana, siapa yang akan bekerja dan bekerja dengan siapa. Ini perlu dijelaskan berkaitan dengan konten-konten yang akan Anda bangun untuk kemitraannya dengan siapa. Misalkan saja Anda akan membuat podcast audio yang akan disiarkan di sebuah radio tertentu. Oh, ini narasumbernya dari perguruan tinggi. Maka itu berarti Anda bekerjasama dengan perguruan tinggi mana. Oh, ini akan dipublikasikan melalui sebuah saluran tertentu. Berarti untuk distribusi Anda kerjasama dengan siapa. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan, analisis sesuai dengan karya yang Anda miliki. Dan terakhir, struktur biayanya. Nah, ini sudah ada gambarannya seperti ini, termasuk monetisasinya, begitu kan? Bagaimana Anda untuk memperoleh biaya produksi dan bagaimana Anda bisa menghasilkan penghasilan dari produksi tersebut. Misalkan saja Anda dalam konteks monetisasi, nanti di bagian monetisasi Anda lebih bisa dikembangkan, tapi di sini harus tetap tergambarkan apakah melalui iklan, apakah melalui langganan, apakah melalui hibah tertentu, dan sebagainya. Komponen ketujuh yaitu tentang strategi konten. Topik dan isu utamanya ini harus tergambarkan. Format kontennya ini disesuaikan apakah dalam bentuk video, dalam bentuk audio visual. Ini sesuaikan dengan karya yang Anda miliki. Gaya bahasa dan pendekatan editorialnya atau struktur penyampaian pesannya seperti apa. Strategi distribusi ini sebetulnya sudah ada di atas tadi. Nah, ini berkaitan dengan strategi SEO itu sudah Anda pelajari bagaimana cara mendekatkan konten yang kita miliki terhadap audiens melalui sebuah konteks digital tertentu. Dalam hal ini, bagaimana supaya masyarakat ketika mencari sebuah konten itu masuk kepada konten yang kita tawarkan. Nah, ini dalam SEO, Anda sudah mempelajari banyak hal itu, bahkan Anda sudah berpraktikum tentang bagaimana SEO itu dilakukan. Gitu. 9, tentang strategi monetisasi. Nah, ini seperti tadi sudah disampaikan di bagian atas. Strategi monetisasi yang akan Anda lakukan terhadap karya produksi Anda untuk mendukung produktivitas manajerial, misalkan radio atau TV ataupun PH tertentu, apa yang akan Anda lakukan terhadap karya produksi Anda? Apakah di sini bila Anda menentukan, oh saya mau pakai iklan juga, bagaimana strategi pendekatan terhadap distributor produk ataupun jasa tertentu supaya bisa masuk menjadi bagian dari karya kita untuk memasang iklan di karya produksi kita. Yang kedua, melalui langganan. Seperti apa yang akan Anda bangun melalui langganan ini? Apakah ini akan Anda berikan satu kunci tertentu, bekerja sama dengan platform tertentu, misalkan Spot TV, ataupun hal-hal yang lain, yang bisa mengakses Anda bila mereka sudah berbayar. Artinya ketika mereka tidak berbayar, mereka tidak bisa mengakses karya kita. Ini silakan Anda pilih, disesuaikan dengan target pengembangan karya yang Anda kembangkan. Karena sekali lagi, monetisasi akan menjadi salah satu fondasi keberhasilan dan keberlanjutan sebuah produksi. Jadi kalau tidak laku, berarti kan kita bisa bangkrut. Kasarnya lah bisa seperti itu. Tapi kalau strategi monetisasinya tepat, maka kemungkinan besar keberlanjutan sebuah karya produksi itu bisa kita pertanggungjawabkan.
Yang ke 10 yaitu proyeksi keuangan dasar. Paling tidak estimasi awal biaya produksinya seperti apa dan bagaimana potensi keuangan itu diperoleh. Dan bagaimana bagaimana potensinya keuangan itu bisa kembali dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan atau antara 6 bulan sampai 1 tahun, bagaimana estimasi Anda biaya produksi itu bisa kembali berdasarkan pada strategi monetisasi yang Anda bangun. Misalkan biaya produksinya 1.000. Oh, ini dalam jangka waktu 1 bulan, dalam jangka waktu 6 bulan bisa kembali tidak? Punya penghasilan lebih tidak? Nah, ini Anda silahkan hitung berdasarkan pada neraca perhitungan biaya. Saya yakin Anda sudah punya pengalaman tentang itu. Dan terakhir yaitu tantangan dan mitigasi. Artinya di sini Anda bisa memperhitungkan resiko-resiko yang kemungkinan besar itu bisa dihadapi begitu. Resiko-resiko ini mungkin mulai dari resiko biaya produksi, kegagalan produksi, dari resiko hukum, resiko sosial, resiko politik, itu bisa Anda pertimbangkan. Ini sangat terkait erat dengan bagaimana cara mengantisipasi resiko tersebut. Misalkan saja resiko ekonomi atau resiko biaya. Mungkin saja biayanya tidak tertutupi untuk produksi awal. Nah, bagaimana strateginya agar biaya tersebut terpenuhi untuk selama proses produksi? Atau hal yang lain, misalkan resiko hukum, terjadi duplikasi atau terjadi pencemaran nama baik atau tuntutan pencemaran nama baik karena apa yang kita angkat misalkan saja itu menyinggung satu kelompok tertentu. Nah, ini resiko-resiko ini sekali lagi nanti Anda bisa diikuti dengan bagaimana cara menanggulanginya agar resiko tersebut dapat diminimalisasi. Contoh tadi, kalau Anda membuat sebuah pemberitaan atau membuat berita siaran radio, kan ada kemungkinan resiko hukum itu tuntutan hak jawab dari apa yang kita beritakan atau ada resiko ketidaktepatan pesan yang kita sampaikan, ada ketidakpuasan dari siapa yang kita beritakan. Misalkan kita memberitakan seorang tokoh tentang si fulan tokohnya, kita beritakan tentang aktivitasnya. Tapi ketika kita sudah menyiarkan berita itu, yang bersangkutan merasa tidak berkenan, bahkan merasa dilakukan pencemaran nama baik. Nah, ini kemungkinan resiko itu kan bisa terjadi. Nah, ini Anda coba analisis resiko-resiko dari karya yang Anda buat berdasarkan dari berbagai unsur, mulai dari unsur ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain-lain. Dan terakhir, ini nanti ada referensinya atau daftar dukungnya harus Anda sertakan dan contoh kontennya. Sekali lagi tadi sudah ada pertanyaan, Pak, karya produksinya harus sudah jadi. Ya jelas harus ada. Nah, hanya saja konten yang Anda buat atau karya produksi yang Anda buat itu tidak perlu dari nol. Dalam artian, ketika ada tugas-tugas tertentu dari mata kuliah tertentu yang bisa dimasukkan ke dalam tugas akhir ini, Anda bisa pakai. Tapi nanti tetap harus Anda sampaikan bahwa karya produksi ini diambil dari tugas mata kuliah apa. Ketika Anda presentasi itu harus disampaikan. Jangan sampai Anda tidak menyebutkan karya tersebut diambil dari sebuah konten mata kuliah tertentu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Silahkan. Tidak tidur kan? Ini setelah Aku mau Jumatan, nanya Pak, udah makan siang, nah malah jadi ngantuk. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ya, silakan. Bapak mau tanya. Boleh, Mangga. Tentang Itu apa? contoh kontennya itu boleh dari sumber internet gitu nggak Pak? Atau Nggak kita harus boleh. bikin sendiri? Tidak Oh, boleh. berarti harus produksi Dari, sendiri ya? ya, Oke. gini. Contoh konten di sini diusahakan itu karya kelompok Anda. Tetapi konten tersebut boleh diambil dari tugas-tugas mata kuliah lain. Bila dari mata kuliah lain pernah ada buat konten video, misalkan film pendek, Anda boleh itu dijadikan sebagai bahan untuk di mata kuliah ini. Tetapi Anda tidak boleh mengambil konten dari punya orang lain, dari internet lah, ataupun dari sumber-sumber lain, itu tidak boleh. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Tapi kalau misalkan em, karyanya itu kan bentuknya film dan Yep. kita tuh kan pasti kelompoknya beda ya Pak sama yang sebelumnya. Nah Mhm. itu gimana tuh Pak? Nah, berarti Anda Apakah koordinasikan pada ya? tim yang dulu, minta izin bahwa karya ini akan dijadikan sebagai Baik. bahan baku. Karena nanti bukan bagaimana proses produksinya yang akan dipertanggungjawabkan di sini, tapi berkaitan dengan berbagai komponen tersebut yang ada di sini dari 1 sampai 11. Ini yang akan Anda analisisnya, bukan ke karya produksinya saja. Jadi Anda koordinasikan kepada, kalau beda kelompok, Pak, kelompoknya kemarin beda, bahkan kelasnya beda, ya tidak masalah. Silakan Anda koordinasikan, minta izin pada kelompok-kelompok yang lain, pada anggota kelompok yang lain, bahwa karya produksi ini akan dijadikan sebagai bahan baku untuk karya di mata kuliah ini, begitu. Saya yakin kawan-kawan di kelompok lain tidak akan keberatan. Dan diusahakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain tidak ada yang sama karya produksinya, begitu. Kalaupun ada yang sama, misalkan radio tidak masalah, berita siaran juga tidak masalah, tapi subjek berita siarannya tidak boleh sama. Misalkan yang satu berita siaran tentang konflik Papua, yang satu tentang berita siaran tentang galian C, itu tidak masalah. Yang penting subjeknya berbeda. Walaupun formatnya berita siaran radio. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, ini bagian keempat tentang sistematika laporannya. Ini saya cantumkan di sini berkaitan dengan isi pokoknya. Tapi di luar ini nanti bisa Anda tambahkan berbagai komponen, mulai dari kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, itu bisa Anda tambahkan. Jadi elemen-elemen suplemennya di luar konteks ini. Tapi di dalam sistematika yang dipokokkan ada 6 bab. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang, visi dan misi, analisis audien, dan segmentasi pasar. Sebetulnya ini tinggal memindahkan dari apa yang sudah Anda lakukan di bagian awal. Di sini. Tetapi dalam laporan Anda coba disusun sesuai dengan sistematika yang ada. Bab 2 berisi analisis SWOT. Bab 3 berisi model bisnisnya menggunakan model bisnis kanvas. Bab 4 tentang strategi media. Di sini ada strategi konten. Nah, strategi konten di sini berkaitan, tadi sudah disampaikan, tentang tahapan-tahapan produksinya. Strategi distribusinya berkaitan dengan bagaimana mendekatkan konten yang Anda miliki terhadap target sasaran.
melalui platform tertentu, mulai dari cetak, digital, sampai hal-hal yang mungkin menurut Anda perlu Anda lakukan. Strategi monetisasi di sini berkaitan dengan strategi perolehan keuangan, sederhananya kan begitu. Apakah melalui periklanan, melalui donasi, melalui kontak berlangganan, dan segala macam. Di sini harus dijelaskan berbagai pertimbangan sesuai dengan pilihan yang Anda buat. Proyeksi keuangan dasar tadi antara 6 sampai 1 tahun, mulai dari biaya produksi dan biaya hasil dari produksi itu seperti apa. Ini boleh dalam hitungan neraca keuangan sederhana saja. Dan yang terakhir, bab 6, yaitu tantangan dan mitigasi. Seperti tadi, proyeksi yang Anda bisa lihat, oh ini tantangannya A, B, C. Dari sisi politik, sisi ekonomi, sisi sosial, sisi hukum, seperti apa? Akan muncul tantangan? Tidak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu berkaitan dengan mitigasi atau langkah-langkah preventif untuk menangani permasalahan tersebut. Ini sistematika yang perlu Anda susun, dan ini menjadi bahan laporan akhir. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini gambaran tugas besar kita untuk mata kuliah industri media. Fajrin, Zufar, Mitna, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari saya aman, Pak. Ya, Pak. alhamdulillah. Dari yang lain? Edla udah hadir? Halo Edla. Aman Pak, dari saya Pak. Ya. Oh, barengan sama Anda? Edlanya? Enggak Pak, enggak, beda. Oh, beda. Pada dasarnya sudah dipahami penugasannya seperti apa? Aman apa tidak? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Ini Akbar sudah menyampaikan, Pak, aman, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi proyek kita bisa dijalankan secara baik, menghasilkan sebuah rancangan yang luar biasa, inovatif, dan kreatif. Nah, semoga minggu depan Anda sudah bisa memberikan gambaran tingkat pekerjaan Anda sudah terselesaikan berapa persen. Mudah-mudahan kalaupun ada hambatan itu sudah bisa teratasi. Namun, bila hambatan itu tidak bisa terpecahkan, maka insya Allah di pertemuan berikutnya pada tanggal 6, kita akan diskusikan untuk memecahkannya seperti apa. Itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rencana kita bisa terlaksana dengan baik, mendapatkan keriduan dari Yang Maha Kuasa. Anda diberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin tutup ya. Iya, Pak.